Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh karya Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki pembahasan tentang Al-Mujmal, Al-Bayan, An-Nas, Al-Zahir dan Al-Mu'awwal. Ya. Ini beberapa pembahasan yang akan kita terangkan. Kita akan menjelaskan tentang definisi Al-Mujmal, juga definisi Al-Bayan, serta definisi An-Nas. Kemudian setelah itu kita akan terangkan tentang Al-Zahir dan Al-Mu'awwal. Apa itu Al-Zahir dan apa itu Al-Mu'awwal. Dan di pembahasan Al-Mu'awwal, karena dia berbicara tentang takwil, kita akan terangkan makna takwil dan syarat-syaratnya kalau memang itu takwil yang diperbolehkan. Iya, ini global pembahasan yang akan dijelaskan. Perlu diketahui bahwa sebuah lafaz itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Sebuah lafaz tidak lepas dari apa? Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, lafaz itu hanya mengandung satu makna saja. Lafaz itu hanya mengandung satu apa? Satu makna saja. Kalau dia mengandung satu makna saja, itu disebut sebagai an-nas. Disebut dengan nama apa? Dengan nama an-nas. Kemungkinan yang kedua, lafaz itu mengandung lebih dari satu makna. Dia mengandung lebih dari satu makna. Iya. Kalau diantara dua makna atau lebih yang ada di nas itu ada yang lebih kuat, itu disebut dengan nama Al-Zahir. Itu disebut dengan nama apa? Al-Zahir. Kalau kemungkinan pada dua nas itu sama, itu disebut dengan nama Al-Mujmal. Disebut dengan nama Al-Mujmal. Iya. Maka ini tiga pembahasan. Karena itu penulis akan menjelaskan apa itu An-Nas, apa itu Al-Mujmal, dan apa itu Al-Zahir. Kemudian lafaz yang mujmal itu perlu diterangkan. Perlu diterangkan. Karena itu ada juga pembahasan tentang Al-Mubayyan, tentang Al-Bayan. Diterangkan pula oleh penulis tentang apa? Al-Bayan. Ya. Dan sebuah nas ya, sebuah hal yang zahir, sebuah lafaz yang zahir itu kadang padanya atau diperlukan padanya takwil. Karena itu ada pembahasan Al-Mu'awwal. Pembahasan Al-Mu'awwal. Maka ini semuanya berapa pembahasan? Semuanya 5 pembahasan yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Baik. Jadi perhatikan pembahasan Al-Mujmal dan Al-Mubayyan. Ini pembahasan di dalam Al-Mujmal dan Al-Mubayyan akan diterangkan tarif Al-Mujmal, juga diterangkan tarif Al-Bayan, tarif An-Nas, dan setelah itu diterangkan tentang Al-Zahir dan Al-Mu'awwal. Zahir dan Mu'awwal ada dua pembahasan. Definisi Al-Zahir dan definisi ta'wil. Jelas ya? Sekarang kita akan baca
matan yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, al-mujmal kata beliau al-mujmal mastaqara ila al-bayan. Mujmal itu adalah apa yang perlu untuk dijelaskan. Mujmal adalah apa yang perlu untuk ada bayan padanya, penjelasan. Apa itu bayan? Diterangkan, wal bayanu ikhraju syai' min hayyiz al-ishkal ila hayyiz al-tajalli. Dan bayan itu mengeluarkan sesuatu dari sudut yang rumit dipahami kepada sudut yang jelas dipahami. Itu bayan. Ya, kalau kita bahasakan umum, penjelasan, ya, keterangan atau yang semisal dengan itu. Baik. Wal mubayyan wan nas. Ya, kemudian beliau katakan wal mubayyan, dan yang diterangkan itu namanya apa? Itu namanya nas. Ya, kalau dia mubayyan, dia adalah nas. Ya. Itu di sebagian buku dia, di sebagian cetakan itu kalimat. Ya, sebagian cetakan ada kalimat itu wal mubayyan wan nas. Baik. Kemudian kata beliau wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Apa itu nas? Adalah apa yang tidak ada kemungkinan kecuali satu makna saja. Nas itu adalah apa yang tidak mempunyai kemungkinan kecuali apa? Satu makna. Baik, saya kembali dulu kepada kata al-mujmal. Al-mujmal kata penulis maqtara ilal bayan. Apa yang perlu untuk apa? Bayan. Oke, kalimat mujmal secara bahasa, ya, dia adalah yang dikumpulkan. Ya. Jadi kalau dikatakan hitungannya dijmal, artinya semua hitungan itu dikumpul menjadi satu. Nah, itu mujmal. Karena dia disatukan, maka tidak jelas dari apa yang disatukan itu seluruhnya. Dari seluruh apa yang disatukan. Baik. Jadi ini mujmal secara bahasa. Secara istilah penulis berkata bahwa mujmal maqtara ila al-bayan. Mujmal itu apa yang perlu untuk dijelaskan. Nah, mujmal adalah apa yang tidak perlu atau apa yang perlu untuk dijelaskan. Iya. Maksudnya bahwa mujmal dia adalah sebuah lafaz. Yang lafaz itu sendiri, kalau dia sendiri itu tidak cukup. Harus ada lafaz yang lain yang apa? Yang menjelaskannya. Ada lafaz yang lain yang menjelaskannya. Baik. Kita beri contoh supaya terang. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am tentang kewajiban zakat. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah haknya ketika dia apa? Dipanen. Keluarkanlah haknya, yaitu hak zakat dari hasil bumi ketika dipanen. Ini lafaz ini atau ayat ini disebut apa? Mujmal. Ayat ini disebut mujmal. Kenapa? Sebab dia diterangkan berapa yang dikeluarkan. Jadi dikeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang dikeluarkan? Diterangkan dalam ayat? Tidak diterangkan. Jelas ya? Kalau begitu, ini disebut apa? Mujmal. Karena keterangan, ya, karena keterangan tentang berapa zakat hasil bumi itu, ya, ini diperlukan untuk menjelaskan yang mujmal tadi. Diperlukan untuk menjelaskan yang mujmal tersebut. Jelas ya? Karena itu al-mujmal itu dia perlu bayan, perlu diterangkan. Ya, harus ada lafaz yang menjelaskan. Harus ada lafaz yang apa? Yang menjelaskan. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada ijmal di dalam nas-nas? Kenapa ada ijmal? Di dalam dalil-dalil itu kenapa ada ijmal? Ya, kenapa ada yang global seperti itu?
yang perlu untuk dijelaskan? Ya. Jawabannya itu disebabkan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama tidak diketahui apa yang diinginkan di dalam nas itu. Sebab nasnya apa yang diinginkan di dalam dalil tersebut. Jadi ada dalil tidak diketahui mujmal, tidak diketahui apa yang diinginkan di dalamnya. Seperti misalnya ayat tentang talak yang telah sering kita sebutkan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna apa? Thalathata quru. Perempuan yang ditalak mereka menjalani iddahnya 3 quru. Thalathata quru, 3 quru di sini apa? Ini kalimat apa? Kalimat mujmalah. Kenapa? Ya, karena kata quru di dalam bahasa Arab itu mengandung 2 apa? Mengandung 2 kemungkinan. Mengandung 2 kemungkinan. Iya. Quru bisa bermakna at-tuhur, bisa bermakna suci, dan quru bisa bermakna apa? Bisa bermakna haid. Bisa bermakna haid. Iya. Jelas ya? Maka ini disebut dengan mujmal. Sebabnya karena tidak diketahui apa yang dikehendaki di dalam ayat. Ya walaupun ya, maka ketika ada ayat ini tidak diterangkan apa yang dikehendaki, para ulama silang pendapat. Karena memang di dalam bahasa Arab juga ada 2 makna. Ya. Karena itu disebutkan bahwa Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i. Terjadilah diskusi tentang ayat ini. Imam Syafi'i ya, menegaskan bahwa yang dimaksud di dalam ayat dengan quru itu adalah apa? Suci. Dan Al-Qasim bin Sallam menegaskan bahwa yang dimaksud adalah apa? Adalah haid. Dan setiap dari keduanya sama-sama memberikan pendalilan dan hujjah. Ya. Begitu keduanya berpisah, maka setiap dari keduanya memikirkan hujjah kawannya. Akhirnya terbalik. Imam Syafi'i menguatkan pendapat Al-Qasim bin Sallam, dan Al-Qasim bin Sallam menguatkan pendapat apa? Imam Syafi'i akhirnya. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang disebut dengan ijmal. Dan ijmal ini bisa diterangkan, dia bisa selesai kalau ada apa? Kalau ada bayan. Ya. Kalau ada bayan. Maka di antara bayan ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan perempuan yang pada masa iddahnya itu dikatakan dia menjalani salat haid dengan 3 kali apa? 3 kali haid. Maka ini dalil menjelaskan yang apa? Yang mujmal. Maka ini dalil ini disebut dalil apa? Dalil mubayyan. Ini yang menjelaskan. Ya, dia mengeluarkannya dari apa? Dari ijmal menuju kepada apa? Menuju kepada al-bayan. Jadi sebab yang pertama kenapa ada dalil yang mujmal? Iya. Dalil yang perlu diberikan bayan. Yang pertama karena di dalam nas itu tidak diketahui apa yang diinginkan. Yang kedua kadang dalil itu mujmal karena tidak diketahui bagaimana sifat. Bagaimana sifat dari apa yang diterangkan oleh dalil. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Ya. Ini dalil ya dari Al-Qur'an. Di dalil ini diterangkan bagaimana cara salat dari takbiratul ihram sampai salam. Diterangkan? Ceritanya diterangkan atau tidak? Tidak diterangkan. Berarti ini nas apa? Ini mujmal. Jelas ya? Ini mujmal. Iya. Baik. Kalau dia mujmal berarti perlu apa namanya? Perlu bayan. Ya. Dan bayannya diambil dari nas-nas yang lainnya. Di mana telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan kaifiat dan sifat salat itu. Beliau merinci sifat salat tersebut. Ya. Terangkan di sini ya. Jadi sebab yang kedua kenapa ada mujmal di dalam dalil karena tidak diterangkan sifatnya. Ya, kemudian yang ketiga, kenapa ada yang mujmal dalam dalil? Karena tidak diterangkan kadarnya. Tidak diterangkan apa? Kadarnya. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, ya. Wa atuz zakah, misalnya kita ambil ayat yang lain lah. Wa atuz zakah dan keluarkanlah zakat.
wa aqimus salata wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Ya, zakat di sini tidak diterangkan apa yang dizakati, tidak diterangkan berapa kadar zakat. Berarti ini dalil disebut dalil apa? Dalil mujmal. Jelas ya? Baik. Namun harus diketahui ya, bahwa tidak ada di dalam syariat kita itu ada nas yang mujmal, kemudian mujmalnya itu tidak diterangkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merinci segala sesuatu. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami merinci ayat-ayat supaya tampak jalannya orang-orang yang berdosa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Saya telah meninggalkan kalian di atas suatu perkara yang jelas, yang sangat terang. Nah, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Jelas ya? Maka secara umum bahwa yang mujmal itu diterangkan di dalam apa? Di dalam dalil-dalil yang lainnya. Ya, tidak dibiarkan begitu saja, tapi diterangkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau menjelaskan tentang al-bayan. Ya. Kata beliau rahimahullah, wal bayanu ikhrajus syai'. Dan bayan itu adalah mengeluarkan sesuatu. Mengeluarkan sesuatu. Ya. Mengeluarkan sesuatu min hayyizil iskal. Dikeluarkan dari sudut yang samar, ada iskal di dalam memahaminya, ada kesulitan atau kerancuan, ila hayyiz at-tajalli. Dikeluarkan kepada sudut yang di situ dia terang dan jelas. Iya. Di situ dia terang dan jelas. Nah, baik. Jadi ini yang disebut dengan bayan. Jadi bayan itu ya adalah penjelasan untuk dalil yang mujmal. Ya, karena itulah untuk mengetahui ya dalil yang mujmal itu apa kejelasannya, apa keterangannya, ini harus dikumpulkan apa? Dalil-dalil yang lainnya. Harus dikumpulkan dalil-dalil yang lainnya. Karena itulah sifat orang yang ahli di fikih, dia mengumpulkan seluruh dalil. Dan ini sifat umum di dalam agama kita. Ya, semua perkara ya kalau ingin disebutkan kesimpulannya, maka itu setelah mengumpulkan seluruh apa? Seluruh dalil-dalil. Ya, setelah mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Ya, jelas ya? Nah, baik, selesai sudah di sini. Jadi kalau ada nas yang mujmal, diarahkan kepada nas yang apa? Harus ada dalil yang mubayyan, yang menjelaskan. Ya. Baik, sekarang saya beri contoh misalnya. Ya. Saya beri contoh. Ayat misalnya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah apa? Agamaku. Ini dalil apa? Mujmal atau mubayyan? Dia mujmal ya? Mujmal. Maka sebagian manusia memahami, oh ini ada kebebasan beragama. Bagi kalian, agama kalian, dan bagi kami adalah apa? Agamaku. Ya. Jelas ya? Maka kalau dia paham cara berdalilkan, ya, dia tidak cukup dengan membaca satu nas ini saja. Dia harus melihat nas-nas yang apa? Yang lainnya. Karena itu kata para ulama di dalam menafsirkan ayat lakum dinukum waliyadin, ada yang mengatakan ini di pembahasan jizyah. Kalau mereka sudah membayar jizyah, maka lakum dinukum apa? Waliyadin. Ya. Demikian. Kalau mereka membayar jizyah. Dari mengatakan bahwa ya, hukum ini yang disebutkan di dalam ayat ini itu telah terhapus oleh hukum ayat-ayat yang memerintah untuk memerangi orang-orang kafir dan atau membayar jizyah. Baik. Jadi ini diantara bagaimana cara seorang itu memahami nas atau memahami dalil. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal mubayyan huwa an-nas. Ini tambahannya di salah satu cetakan.
Disebutkan wal mubayyan huwa an-nass. Ya, dan mubayyan itu adalah nass. Iya. Jadi kalau dia sudah menjelaskan yang mujmal, ya, berarti penjelasnya ini disebut apa? Disebut nass. Sebab mujmal itu tadi mengandung berapa kemungkinan? Ya. Dia mengandung 2 kemungkinan juga. Saya sudah terangkan dari awal ya, bahwa pembicaraan terbagi berapa? Terbagi 2. Ada yang mengandung 1 kemungkinan saja. Itu namanya apa? Nass. Ada yang mengandung lebih dari 1 kemungkinan. Ini mungkin zahir dan mungkin apa? Mujmal. Mungkin dikatakan zahir, mungkin dikatakan mujmal. Jadi kalau mujmal ini sudah diterangkan, berarti kandungannya yang menerangkannya itu hanya apa? Pasti nass saja. Sebab dia akan merinci salah satu dari 2. Ya, salah satu dari 2 yang mana yang dimaksud itu nass yang menjelaskan. Harus dibawakan nass yang hanya mengandung apa? 1 kemungkinan saja. Ya. Harus dibawakan nass yang mengandung 1 kemungkinan saja. Jelas ya? Karena itu kata beliau rahimahullahu taala, ya. Wal mubayyanu huwa an-nass. Wal mubayyan huwa an-nass. Dan yang mubayyan itulah nass. Baik. Jadi dia ada yang menerangkannya. Dan itu yang disebut dengan nass. Ya. Kemudian penulis memberikan definisi ya tentang nass. Baik. Tatkala beliau sudah menyinggung bahwa mubayyan itu adalah nass, maka beliau harus terangkan nass itu apa. Ya. Beliau harus terangkan nass itu apa. Nass itu apa. Kemudian juga beliau harus menerangkan ya tentang bentuk-bentuk dalalah lafaz yang lainnya, ya, yaitu dari al-zahir dan apa? Al-muawwal. Karena itu penulis melanjutkan di sini pembahasan-pembahasan menerangkan apa itu nass, kemudian beliau terangkan zahir itu apa, ya, sebagai lawan dari apa? Nass. Kemudian akan diterangkan tentang al-muawwal. Jelas ya? Akan diterangkan tentang al-muawwal. Ya, beliau berkata penulis rahimahullah, wan nafsu, dan nafs itu ya ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nafs itu apa yang tidak mengandung kecuali apa? 1 makna saja. Ini di istilah para ulama ahli usul. Iya. Jadi nafs itu apa yang tidak mengandung kecuali apa? 1 makna. Ya, contoh nas firman Allah Subhanahu wa taala, tilka asyaratun kamilah. Ya, di pembahasan haji, berpuasa 10 hari. Bagi orang yang melakukan haji tamattu dan dia tidak punya kemampuan menyembelih, disebutkan syariat berpuasa 3 hari di musim haji, 7 hari ketika apa? Pulang. 3 tambah 7 berapa? 10. Di ayat dikatakan tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari sempurna. 10 hari apa? Sempurna. Sekarang saya tanya, ya, ayat ini 10 hari yang sempurna. Ada kemungkinan lain? Ada kemungkinan makna 9? Makna kalau dikatakan 10 itu cuma apa? 1 makna saja. Tidak ada yang lain. Sebab 10 bukan 9, bukan 8, bukan pula 11 dan seterusnya. Tidak ada angka yang bisa mewakilinya kecuali apa? 10 saja. Maka ini disebut apa? Disebut nass. Disebut sebagai nass. Iya. Karena itu kalau dikatakan pada seorang, mana nass hadisnya? Dikatakan mana nass hadisnya? Itu artinya mana lafaz hadisnya dari awal sampai akhir yang tidak mengandung apa? Kemungkinan lain. Karena itu disebut nusus Al-Quran dan apa? Sunnah. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah, sebab Al-Quran itu semuanya sudah tetap. Dan hadis-hadis Rasulullah lafaznya juga sudah terriwayatkan di dalam buku-buku hadis. Karena itu sering kita dengarkan nas-nas dari apa? Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya, baik. Jadi yang disebut dengan nas. Ini maknanya. Ada yang menyebutkan makna lain, ya, tapi beliau bahasakan dengan bahasa kila. Ini sering ya di dalam buku-buku dibahasakan dengan kata kila. Kalau sudah dibawakan definisi yang kuat, dibawakan lagi kata kila. Ya, dan kila ini menunjukkan ada definisi lain, cuman definisi lain ini kurang begitu kuat. Yang pertama lebih kuat. Wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. Ya. Dari mengatakan bahwa nas itu ta'wiluhu tanziluhu.
apa yang penjelasannya sekedar diterapkan, itulah penjelasannya. Ya. Jelas ya? Jadi sesuatu ingin diterangkan. Kalau diterapkan, ya, penerapan ini dari keterangan, kan begitu? Jadi takwilnya, keterangannya adalah tanziluhu, dengan melakukannya. Kalau sudah dilakukan, itulah nas. Ya. Sebab tidak ada kemungkinan untuk diamalkan kecuali apa? Satu kemungkinan saja. Ya, ini definisi ya, tapi yang paling masyhur yang pertama itu tadi. Ya. Kata beliau, wa huwa mushtaqqun min manassatil arus wa huwa al-kursi. Ya. Dan ini kata nas mushtaq dari kata manassah. Ya, bisa dikatakan manassah, bisa dikatakan binassah. Tapi ada perbedaannya, dan di sini penulis ketika menerjemah kursi, dia adalah kursi, berarti dibaca manassah. Jelas ya, dibaca manassah. Dia adalah manassah al-arus, tempat bersandingnya, ya, tempat orang yang menikah itu duduk di situ. Nah, itulah disebut kursi. Jelas ya, karena yang menikah itu jelas. Dibedakan, dia tidak duduk di antara apa? Tamu. Ya, tapi dia duduk di kursi sehingga ditahu ini orang yang apa? Yang menikah. Ya, jadi itu nas secara bahasa dan ada kaitannya secara apa? Secara istilah. Baik, selesai. Apa yang disebut dengan nas? Ya, apa yang disebut dengan nas? Jadi itu keterangan tentang nas. Sekarang penulis menerangkan tentang apa? Tentang al-zahir dan al-mu'awwal. Begitu beliau menyinggung bahwa nas adalah hal yang tidak ada kemungkinan kecuali satu makna, maka ada lafaz yang mengandung dua makna. Ya. Itulah mujmal yang di atas tadi. Dan sekarang beliau akan terangkan tentang apa? Al-zahir. Kata beliau, al-zahiru mahtamal amrayni ahaduhuma adhar min al-akhar. Ya. Beliau diberikan definisi tentang zahir. Zahir itu adalah apa yang mengandung dua kemungkinan. Apa yang mengandung dua kemungkinan. Jadi zahir adalah apa yang mengandung apa? Dua kemungkinan. Ahaduhuma adhar min al-akhar. Ya. Di mana salah satu dari keduanya itu lebih tampak daripada yang lainnya. Ya. Lebih tampak daripada yang lainnya. Ini disebut zahir. Iya. Sekarang kita berikan contoh. Iya. Kita beri contoh supaya jelas apa yang dimaksud dengan zahir. Sekarang ada hadits. Iya. Ada hadits Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Kata beliau di dalam hadits riwayat Muslim, ya, bahkan hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi zakataha illa sufihat lahu yawm al-qiyamah safaih min an-nar." Tidak ada seorang pun pemilik emas dan pemilik perak lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya kecuali akan dihamparkan untuknya lembaran-lembaran dari neraka pada hari kiamat. Baik. Ini sekarang sebuah lafaz dari dalil. Lafaznya mengandung dua kemungkinan. Ya kan? Tapi kemungkinan yang lebih zahir pada nas ini, pada lafaz ini, bahwa zakat itu adalah wajib pada setiap dari apa? Dari emas dan perak. Ya. Kemudian kata emas di dalam hadis adalah emas umum. Semua emas. Emas yang dipakai sebagai perhiasan maupun selain apa? Selain perhiasan. Ya, itu zahirnya. Jelas ya? Walaupun kata emas di dalam hadis ini, emas dan perak, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Mungkin emas yang dimaksud emas yang dipakai transaksi saja, ada nilai tukarnya, ya, tidak masuk di dalamnya emas dan perak yang dipakai perhiasan oleh perempuan, dan mungkin dua-duanya masuk. Mungkin dua-duanya masuk. Kan begitu? Karena ini mengandung dua kemungkinan, maka ini disebut, ya, apa? Dia mengandung dua kemungkinan. Tatkala dua kemungkinan ini, salah satunya lebih zahir, sebab asalnya emas, berarti seluruh apa? Seluruh emas. Karena itu dikatakan zahirnya
wajib untuk mengeluarkan zakat pada seluruh jenis emas. Emas yang dipakai sebagai perhiasan maupun selainnya. Jelas ya? Ini cara menyebutkan apa? Zahir di dalam ayat. Baik. Iya. Kemudian di sini perlu diterangkan juga, ya, tatkala penulis menerangkan tentang zahir, bahwa zahir itu apa yang mengandung dua kemungkinan. Salah satu dari keduanya lebih tampak daripada yang lainnya. Lebih tampak daripada yang lainnya. Sesuatu dikatakan dia lebih zahir. Ya. Kenapa seorang bisa menilai ini lebih zahir? Dari mana arah penilaiannya? Ya. Ini ada beberapa sebab yang menyebabkan seorang bisa menilai sesuatu itu lebih apa? Lebih zahir. Yang pertama, ya, karena itu adalah asal dalam penggunaannya. Ya. Seorang misalnya berkata, ra'aitu asadan. Saya melihat asadan. Saya melihat apa? Singa. Singa apa yang dia inginkan? Singa hewan buas atau singa orang yang berani? Hah? Dua kemungkinan kan? Tapi yang dimaksud di sini asalnya apa? Singa yang buas. Itu zahirnya. Sebab dari makna yang asalnya digunakan kata singa untuk apa? Ya, untuk hewan buas itu. Baik. Jelas ya? Nah, dan dari ya hal yang menunjukkan zahir itu kalau di dalam dalil, lafaz dalil dicukupkan dengan penyebutan, ya, tidak ditentukan bagaimana kadarnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datang Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Dikatakan jaa'a rabbuka, datang apa? Rabbmu. Jadi Rabb engkau datang. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh ahlul bidah, ada yang hilang di sini. Jaa'a amru rabbika. Datang perkara Rabbmu. Ya, sebab itu tidak apa? Tidak zahir, ada tambahan di situ. Ya. Karena asalnya di dalam ayat sudah dicukupkan dengan lafaz. Dia kalau sudah dicukupkan dengan lafaz itu adalah apa? Itu yang zahir, sudah cukup. Karena itu dari dalil ini ya sepakat para ulama ahli sunnah menetapkan sifat maji, sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, yang ketiga dari sebab zahir ya dikatakan dia zahir apabila tidak ada takyid, tidak ada hal yang apa memberikan ketentuan pengkhususan di situ. Ya, dia datang dalam bentuk mutlak. Ya, seperti di kafarah bihar ya, fatahriru raqabatin. Ya, dengan tahrir apa? Raqabah. Ya, kalimat raqabah ya zahirnya menunjukkan apa? Seluruh jenis apa? Seluruh jenis raqabah yang beriman, budak yang mukmin maupun bukan mukmin. Budak beriman maupun tidak beriman. Itu zahir dari ayat. Ya, tapi ya, tentunya telah kita bahas ya di pembahasan al-mutlaq dan muqayyad bahwa ada ayat yang lain menjelaskan bahwa itu adalah apa? Yang dimaksudkan beriman karena diterangkan di ayat yang lain. Ya, di mana penjelasan ya hukumnya sama namun sebabnya apa? Berbeda. Maka di sini dikatakan mutlaq diarahkan kepada mana apa? Muqayyad. Ini di kalangan jumhur ulama ya. Saya kurang menjelaskan tadi bahwa itu di kalangan jumhurul ulama. Kalau di kalangan orang-orang Hanafiyah, ya mereka mengatakan bahwa di situ mutlak tidak diarahkan kepada muqayyad. Karena itu orang-orang Hanafiyah berkata bahwa mukmin membebaskan budak mukmin itu hanya di kafarah, membunuh saja. Adapun yang lainnya boleh mukmin, boleh apa? Selain mukmin. Itu orang-orang Hanafiyah. Baik. Kemudian yang kelima dari hal yang menunjukkan zahirnya adalah dengan lafaz umum. Karena memang umum hadisnya dalilnya dari ayat maupun hadis. Ya, contoh misalnya hadis Rasulullah bersabda, "Tawaddau min luhumil ghanam." Atau beliau ketika ditanya tentang wudu dari luhum al-ibil, ya, berwudu dari makan daging unta, beliau menjawab, "Tawaddau minha." Berwudulah kalian dari makan daging unta. Ya, zahirnya umum. Ini zahir ya.
Perintah untuk berwudu. Jadi kalau perintah untuk berwudu, zahirnya wudu apa? Wudu sempurna atau wudu mencuci tangan kumur-kumur saja? Wudu sempurna itu zahirnya. Ya, jelas ya? Jadi keumuman kata tawaddau minha ini memberikan makna zahirnya bahwa yang dimaksudkan adalah apa? Berwudu sempurna. Jelas ya? Ini yang disebut dengan al-zahir. Disebut dengan zahir. Kemudian penulis berkata, setelah menjelaskan tentang makna zahir, beliau menerangkan tentang al-muawwal. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yu'awwalu al-zahiru. Ya. Dan yang zahir itu yu'awwal bid-dalil, dengan dalil. Wa yusamma al-zahiru bid-dalil. Ya, ini yang disebut dengan al-muawwal. Nah, al-muawwal itu dari kata yang ditakwil. Yang ditakwil. Jelas ya? Yang ditakwil. Ya, dan harus diketahui bahwa istilah muawwal yang diterangkan oleh penulis di sini, ini istilah di kalangan siapa? Ahli usul fikih. Di kalangan ahli usul fikih. Adapun di dalam penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata takwil itu tidak ada maknanya kecuali dua saja. Takwil yang pertama bermakna taksir. Takwil yang pertama bermakna apa? Bermakna taksir. Dan takwil yang kedua bermakna al-haqiqah allati ta'ulu ilaihi asy-syai'. Hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Ya. Al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha asy-syai'. Hakikat yang sesuatu itu kembali mana? Kembali kepadanya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ta'wila. Ini tentang orang-orang kafir ya, yang diberi peringatan. Ya. Diajak kepada keislaman, tapi mereka kufur. Mereka tidak akan beriman kecuali kalau sudah datang takwil hari kiamat itu. Apa artinya datang takwil hari kiamat? Artinya hari kiamat itu sudah betul-betul terjadi baru mereka yakin. Jadi di mana takwil dengan mana yang kedua? Hanya dua ini saja yang digunakan oleh as-salaf. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam At-Tadmuriyah dan selainnya menyebutkan bahwa penggunaan yang ketiga itu tidak dikenal di kalangan apa? Di kalangan ya, para ulama as-salaf. Ya, rahimahullah. Kalaupun digunakan takwil yang disebut oleh mana al-usuliyin di sini dengan makna yang diterima, takwil dengan dalil, ya, maka takwil dengan dalil ini sebenarnya juga itu masuk ke dalam tafsir. Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam tafsir, karena ditafsirkan dengan apa? Dengan dalil. Iya. Jelas ya? Maka di sini saya akan terangkan apa makna takwil di kalangan usul fikih, ya. Dan kita akan terangkan kalau itu diterima apa syarat-syaratnya. Kalau itu diterima apa syarat-syaratnya. Baik, beliau katakan wa yu'awwalu dhahir bid dalil. Dan yang zahir itu ditakwil dengan dalil. Ya, ditakwil dengan apa? Dengan dalil. Ya, muawwal dari kata takwil. Ya, jelas ya. Dan yang dimaksud dengan takwil itu secara istilah hamlul lafzi 'alal ma'na al-marjuh bidalil. Itu yang mereka maksudkan ya di dalam apa? Istilah ulama usul fikih. Ya. Membawa lafaz, hamlul lafaz, membawa lafaz 'alal ma'na al-marjuh, kepada makna yang tidak lebih rajih. Jadi ada rajih, ada marjuh, ada yang lebih kuat dan ada yang kebalikannya. Itu disebut marjuh. Ya. Jadi lafaznya dibawa kepada makna yang marjuh, tidak begitu tampak. Ya. Tapi diarahkan kemana itu? Kenapa? Karena ada dalil. Karena ada apa? Karena ada dalil. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi harus ada dalil yang menunjukkannya. Ini diberi contoh oleh orang-orang usuliyin dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam. Ya wa quli inni nadartu lirrahmani shauma. Katakanlah wahai Maryam, sesungguhnya saya bernadar untuk melakukan sebuah puasa. Saya bernadar untuk Ar-Rahman melakukan sebuah puasa. Ya. Puasa di sini, kalau kita lihat akhirnya puasa apa yang diinginkan? Puasa syar'i ya, yang kita kenal. Puasa menahan apa?
makan dan minum dan seterusnya ya, dan puasa yang kita kenal. Tapi ternyata bukan itu maknanya. Puasa di sini maknanya apa? Menahan tidak berbicara. Itu maknanya. Jadi saya bernadar untuk Rabbku sauman, artinya menahan tidak berbicara. Penggunaan secara bahasa. Kenapa diarahkan ke sana? Ya. Dari hal yang zahir. Jadi begitu disebutkan saya bernadar untuk Allah berpuasa. Ya. Jadi ada dua kemungkinan puasa. Ada kemungkinan apa? Puasa syar'i yang kita kenal. Dan ada kemungkinan puasa bermakna apa? Secara bahasa al-imsak, menahan. Ya. Yaitu yang dimaksud di sini menahan dari apa? Berbicara. Jadi ada dua kemungkinan. Sekarang dari dua kemungkinan ini yang zahir yang mana? Ini dipahami nggak pertanyaannya? Saya ulangi pertanyaannya. Sekarang ayat. Maryam berkata, "Waquli," dikatakan kepada Maryam, "Waquli inni nadartu lirrahmani shauma." Katakan saya bernadar untuk Allah melaksanakan sebuah puasa. Kita katakan bahwa kata puasa dalam ayat mengandung apa? Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama puasa syar'i yang dimaksud. Apa itu puasa syar'i? Ya, puasa yang kita kenal ya. Baik. Yang kedua, puasa bermakna secara bahasa, yaitu menahan dari apa? Menahan. Dan dia dimaksud di sini menahan dari berbicara. Jadi ada dua kemungkinan. Sekarang dari dua kemungkinan ini yang zahir yang mana? Ya, puasa syar'i itu kan karena di dalam Al-Quran. Dan itu syariat kita. Maka zahirnya adalah apa? Puasa syar'i. Tapi ternyata yang dimaksud bukan puasa syar'i. Adalah puasa apa? Menahan tidak berbicara. Kenapa kita kuatkan? Ya, ini yang disebut mu'awwal namanya. Zahirnya tidak dikuatkan, tapi yang dikuatkan adalah apa? Ya, yang selainnya. Makna yang tidak begitu kuat itu yang dikuatkan. Kenapa dikuatkan? Karena ada dalil. Dalilnya apa? Dalam kelanjutan ayat. Falan ukallimal yawma insiya. Pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Menunjukkan bahwa makna puasa yang diinginkan adalah makna apa? Menahan secara bahasa itu tidak berbicara. Ya. Jangan sampai sini. Baik, inilah yang disebut takwil di kalangan apa? Ahli usul fikih. Ya, ini yang disebut takwil di kalangan apa? Ahli usul fikih. Dan takwil yang seperti ini disyaratkan beberapa syarat. Ya. Disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama, lafaz yang ditakwil di situ adalah lafaz yang memang mungkin mengandung, mungkin untuk ditakwil, mungkin untuk diarahkan maknanya kepada makna yang lain. Ya. Karena di dalam bahasa Arab dia mengandung beberapa kemungkinan makna. Jelas ya? Baik. Nah, jadi kalau lafaznya memang mengandung kemungkinan, itu baru bisa di apa? Bisa ditakwil. Ya, baru bisa ditakwil. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian bangkai. Ya. Jadi diharamkan atas kalian apa? Bangkai. Sekarang saya tanya, ayat ini apakah menunjukkan diharamkannya kulit bangkai? Dijawab. Menunjukkan diharamkannya kulit bangkai atau tidak? Ya, zahirnya iya. Kan begitu? Zahirnya kalau dikatakan haram bangkai, berarti seluruh apa? Dari bangkai itu, kulitnya, dagingnya, semuanya dari bangkai. Kan begitu? Itu zahirnya. Iya. Tapi zahir ini tidak dipakai. Kenapa? Sebab Nabi telah menjelaskan tentang kulit bangkai itu boleh dipakai kalau sudah di apa? Sudah disamar. Boleh dipakai kalau sudah apa? Disamar. Berarti ini boleh dipakai ketika disamar. Ini makna tidak begitu zahir. Diarahkan ke sana itu takwil dengan apa namanya? Takwil dengan dalil. Nah, ini dibolehkan. Dan memang lafaznya mengandung kemungkinan, kata Maita itu mengandung kemungkinan. Ya. Mungkin yang diinginkan seluruhnya bersama kulit, dan mungkin ada rincian pada sebagiannya. Itu mengandung apa? Kemungkinan. Tapi kalau lafaznya tidak mengandung kemungkinan, tidak boleh ditakwil.
Ya, Allah firman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Mana istiwa? Ya, itu adalah makna yang jelas. Jelas ya di dalam bahasa Arab. Ya. Kemungkinan maknanya ya adalah hal yang dimaklumi. Kalau ada yang mengatakan bahwa ya Ar-Rahman 'alal arsy istawa di sini artinya berkuasa. Artinya apa? Berkuasa. Ini boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Ini namanya takwil yang rusak. Karena itu kita katakan bahwa lafadznya itu boleh ditakwil kalau memang dia memungkinkan untuk apa? Untuk ditakwil. Ini syarat pertama. Ya. Syarat yang kedua, ya, untuk takwil yang diperbolehkan, ya. Syarat yang kedua itu apabila ada dalil yang sahih, ya, ada dalil yang sahih menunjukkan bahwa makna yang zahir bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan adalah makna yang tidak zahir, makna yang marjuh. Ya. Jelas ya? Baik, kita sudah sebutkan tadi contoh ya. Puasa tadi ada dua makna. Makna zahirnya puasa syar'i. Makna yang kedua tidak zahir, menahan dari berbicara. Tapi kita kuatkan makna menahan berbicara. Kenapa? Karena ada dalil yang apa? Ada dalil yang sahih menunjukkan makna itu. Jadi ini syarat yang kedua. Iya. Syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga disyaratkan bahwa dalil yang menjadi pemaling atau dalil yang memalingkan dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir itu adalah dalil yang selamat dari pertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Ya, dia harus dalil yang selamat dari apa? Pertentangan dalil yang lebih kuat. Iya. Demikian. Baik. Ya contoh misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, al-jaru ahaqqu bi sahbihi. Ya. Tetangga lebih berhak terhadap apa? As-sahab. Ya. Yang dekat atau yang apa namanya menutupinya. Apa namanya? Disebut apa di seng depan rumah itu? Yang di terasnya di depan rumah, yaitu tetangga lebih berhak. Nah, jelas ya? Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang diinginkan, jadi di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, di saqbihi, ya. Jadi tetangga lebih berhak dengan saqbihi. Kata saqbihi dalam bahasa Arab itu, dia bisa bermakna apa? Ya. Yang menutupi teras itu di depan teras, kan begitu? Itu mana secara bahasa ya? Cara bahasa. Ya kalau misalnya seorang bertetangga ada ininya, terasnya, dia sama-sama memakainya, itu saqab namanya. Dan mana yang kedua, saqbihi, tetangga lebih berhak dengan saqbihi. Saqbihi itu bermakna apa? Bermakna kawan syirikatnya, partnernya. Tapi mana yang pertama itu adalah apa? Zahirnya. Ya, mana zahirnya? Tapi zahir ini ya apa? Tidak dipakai. Baik. Ini di pembahasan syuf'ah ya. Di pembahasan syuf'ah dimaklumi ya, bahwa ada syuf'ah juga itu bagi tetangga. Jadi kalau misalnya tetangga ingin menjual apa namanya rumahnya, di sebagian pendapat dia diberi syuf'ah, dia yang didahulukan. Ya, dia yang didahulukan.
Maka walaupun dia asalnya diarahkan kepada makna, ya, dalilnya secara bahasa menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah ya atap di tetangga itu, tapi makna yang lainnya itu tidak lepas dari dalil yang lain, bertentangan dengan dalil yang lain. Karena di dalam hadis dikatakan di pembahasan syuf'ah, idza wudi'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Jelas ya? Apabila hudud sudah dibagi dan jalan-jalan sudah dipecah, maka tidak ada syuf'ah di situ. Tidak ada syuf'ah. Baik. Maka ini contoh untuk dalil yang memalingkan dari zahir tetapi tidak selamat dari apa? Dalil yang lain yang menentangnya. Ya. Jadi zahir nasnya itu menyelisihi ya kaidah yang lainnya. Kaidah yang lainnya. Jadi ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, iya. Syarat yang keempat disyaratkan bahwa dalil yang memalingkan makna itu, dalil yang mentakwilnya itu adalah dalil yang zahir. Dalil yang apa? Dalil yang zahir juga. Ya, kalau dalilnya tidak begitu tampak, maka ini ya dia tidak menjadi hal yang memalingkan. Ya, sebab namanya dia memalingkan sesuatu dari makna yang kuat ke makna yang lemah dengan dalil yang lemah. Dan ini tidak diterima tentunya. Ya. Kemudian syarat yang kelima disyaratkan bahwa takwilnya tersebut ya, itu sejalan dengan maqasidus syariat. Sejalan dengan apa? Maksud pensyariatan. Dan ini diantara syarat yang paling penting. Ya. Dia sejalan dengan apa? Maqasidus syariat. Kapan tidak sejalan dengan maqasidus syariat, maka itu adalah hal yang tidak diterima. Baik, selesai sudah penjelasan tentang kapan dia dikeluarkan dari mana yang zahir ke mana yang tidak zahir, dan mana yang tidak zahir yang dipegang. Mana yang tidak zahir dipegang kalau ada apa? Kalau ada dalil. Tapi sekali lagi mengatakannya dengan lafaz ta'wil di sini, ya, ini tentunya ya dari hal yang sudah kita terangkan bahwa di kalangan as-salaf hanya dikenal dua bahasa untuk ta'wil itu. Ta'wil bermakna tafsir dan ta'wil bermakna apa? Ta'wil bermakna sesuatu yang hakikat sesuatu yang sesuatu itu kembali kepadanya. Itu dua makna dari makna ta'wil. Baik, selesai sudah. Ya, pembahasan tentang al-zahir, al-mu'awwal, ya. Al-mujmal, al-bayan, al-nas, al-zahir dan apa? Al-mu'awwal. Sekarang kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Ya, ini pembahasan tentang af'al, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata penulis rahimahullah, ya. Al-af'al, tentang perbuatan-perbuatan. Nah, di sini beliau akan menjelaskan bentuk-bentuk dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Beliau katakan, fi'lu sahibi asy-syari'ati la yakhlu imma yakuna ala wajhi at-ta'ah ala wajhi al-qurba wa at-ta'ah atau ghairi dzalik. Iya. Perbuatan pemilik syariat. Ya, perbuatan pemilik syariat maksudnya di sini siapa? Rasulullah SAW. Ya. Kata pemilik syariat ini biasa digunakan ya oleh ulama usul fikih, ya, dan mereka maksudkan Rasulullah SAW. Tapi ini penggunaan yang bergampangan. Ya, harusnya dikatakan saja perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas ya. Perbuatan sahib syariat Rasulullah SAW la yakhlu imma yakuna ala wajhil qurba wa ta'ah. Ya. Jadi perbuatan Nabi itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ayyakuna ala wajhil qurba wa ta'ah. Kemungkinan yang pertama, perbuatan Nabi itu dilakukan ya, di atas kehendak mendekatkan diri kepada Allah dan di atas bentuk ketaatan kepada Allah. Jelas ya? Ini yang pertama. Ya. Jadi dilakukan, yang pertama dilakukan di atas apa? Di atas bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan. Nah, kemudian yang kedua, kata beliau,
au ghairi dzalika, atau selain daripada itu. Ya. Selain daripada itu. Jadi kalau selain daripada itu, berarti beliau melakukannya bukan untuk apa? Bukan mendekatkan diri dan bukan untuk ketaatan. Dilakukan oleh Nabi bukan untuk mendekatkan diri dan bukan untuk apa? Ketaatan. Iya. Baik. Jadi sekarang beliau membagi bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi berapa? Terbagi dua. Yang pertama ada yang beliau lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Beliau sholat, beliau i'tikaf, beliau haji, beliau bersiwak. Iya. Jelas ya? Dan seterusnya dari perbuatan Nabi. Yang kedua ada yang dilakukan oleh Nabi bukan dalam bentuk ketaatan dan mendekatkan diri. Seperti perbuatan beliau, beliau duduk, beliau bergerak, iya, beliau menghirup udara. Ya. Ini bukan dalam bentuk apa? Ketaatan. Demikian pula, ya, makan, minum, berpakaian, ya dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Walaupun nanti kita akan bagi, ya. Kita akan bagi lagi menjadi dua. Nah, baik, di sini penulis untuk bagian yang pertama, ya. Jadi kalau hal tersebut dilakukan, ya, dalam bentuk ketaatan, dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk ketaatan, maka asalnya dalam bentuk ketaatan itu kita apa? Mengikuti atau mencontoh? Mengikuti atau meninggalkannya? Kalau dalam bentuk ketaatan, ya mengikuti. Ya. Dalam firman Allah, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Apa yang dilarang hendaknya kalian berhenti. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jelas ya? Uswatun hasanah. Baik. Jadi ada dua kemungkinan perbuatan Nabi. Yang pertama dalam bentuk ketaatan, yang kedua hanya dalam bentuk kebiasaan tabiat manusia yang semisal dengannya. Dan setiap dari keduanya ini terbagi dua lagi. Setiap dari keduanya terbagi apa? Terbagi dua. Iya. Jelas ya? Yang pertama dulu yang akan dibagi dua, yang beliau lakukan dalam bentuk ketaatan dan mendekatkan diri. Penulis menerangkan dalam kelanjutan. Kata beliau, "Fa in kana," ya. Kata beliau, "Fa in kana ala wajhil qurba," ya. Wa ta'a, kalau perbuatannya dilakukan dalam bentuk mendekatkan diri dan ketaatan, fa in dalla dalilun ala al-ikhtisas bihi yuhmalu ala al-ikhtisas. Kalau ada dalil yang menunjukkan itu kekhususan Nabi, maka dia dianggap sebagai kekhususan beliau. Wa in lam yadulla lam yakhtassu bihi. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan, maka artinya bukan perbuatan khusus bagi Nabi. Ya. Karena Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang apa? Yang baik. Jadi sekarang beliau terangkan bahwa perbuatan Nabi yang dilakukan dalam bentuk ketaatan dan mendekatkan diri itu terbagi dua. Yang pertama ada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, ibadah, itu khusus untuk siapa? Khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Umat yang lain tidak diizinkan di dalam hal tersebut. Tidak diizinkan. Nah, jelas ya? Tidak diizinkan. Jadi yang pertama ada kekhususan. Yang kedua, lam yakhtassu bihi. Ya, ada perbuatan yang itu bukan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas? Dan yang kedua ini kebanyakan apa? Kebanyakan perbuatan Nabi yang kedua. Ya, kebanyakannya bukan kekhususan beliau, tapi juga untuk siapa? Untuk umatnya. Ya. Adapun yang pertama yang khusus bagi Nabi, contohnya misalnya Nabi diizinkan menikah lebih dari berapa? Dari 4. Menikah ibadah. Jadi Nabi melakukan nikah itu untuk bentuk ketaatan dan mendekatkan diri. Kan begitu? Sekarang beliau menikah lebih dari 4. Apakah boleh bagi umatnya menikah lebih dari 4? Jawabannya tidak boleh. Karena ini kekhususan untuk siapa?
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menjelaskan, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajuka. Wahai Nabi, sungguhnya kami telah menghalalkan istri-istrimu. Jadi menunjukkan bahwa beliau diizinkan lebih daripada 4. Jelas ya? Kemudian puasa wisal, menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Ya. Nabi melakukan puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Ya. Dan ini beliau terangkan bahwa itu kekhususan bagi beliau. Beliau melarang umatnya melakukan itu. Ya. Beliau melarang para sahabat untuk melakukan puasa 2 hari berturut-turut. Jelas ya? Menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan Nabi. Ya. Dan ini banyak lagi hal-hal yang merupakan kekhususan Nabi. Ada beberapa pembahasan dan ada buku-buku khusus ditulis dalam hal ini. Iya. As-Suyuti punya kitab judulnya Al-Khafais. Ya, dan ada buku-buku yang lain memuat tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kebanyakan dari perbuatan Nabi adalah apa? Jenis yang kedua. Perbuatan itu bukan khusus bagi beliau, bahkan itu adalah contoh untuk siapa? Untuk umatnya. Itulah firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang apa? Suri toladan yang baik. Iya. Nah. Iya. Kemudian yang kedua, baik. Ya. Yang kedua kata beliau di sini melanjutkannya pembahasan dulu. Jadi kalau dia misalnya tidak khusus untuk Nabi, perbuatan ketaatan tidak khusus bagi Nabi. Ya, apa kewajiban kita? Kata beliau, fayuhmalu 'alal wujubi inda ba'di ashabina. Ya, beliau menghikayatkan di sini 3 pendapat. Ya. Jelas ya? Menghikayatkan 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yuhmalu 'alal wujub inda ba'di ashabina. Dia diarahkan kepada makna wajib di kalangan sebagian kawan-kawan kami. Maksudnya dari ulama Syafi'iyah. Ya, seperti Ibnu Suraij, Ibnu Abi Hurairah. Nah, ini dari tokoh ulama Syafi'iyah. Demikian pula dia adalah sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Jadi kalau Nabi berbuat sesuatu, itu asalnya menunjukkan bahwa itu adalah wajib untuk dilakukan. Jelas ya? Ini sebagian pendapat ulama. Pendapat yang kedua, wa min ashabina man qala yuhmalu 'alan nada. Ini pendapat yang kedua. Di antara para sahabat kami, yaitu dari kalangan Syafi'iyah, ada yang mengatakan itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Ya, dan ini adalah pendapat orang-orang Zahiriyah dan pendapat kebanyakan ulama Hanafiyah. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Jelas ya? Pendapat yang ketiga, kata beliau, wa minhum man qala yutawaqqaf fihi. Dan di antara ulama yang berkata dilakukan tawakkuf padanya. Dilakukan tawakkuf. Maksudnya kalau ada nas tidak langsung dihukumi dia wajib atau sunnah, tapi dilihat apa? Dilihat perbuatan Nabi itu. Nah, dari situ baru dihukumi. Jelas ya? Ini 3 pendapat. Ya, dan yang benarnya adalah pendapat yang kedua. Yang benarnya adalah pendapat yang keberapa? Pendapat yang kedua. Iya. Ya. Ini yang benarnya, bahwa apa yang datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asalnya bermakna apa? Bermakna sunnah. Kalau dikatakan bahwa asalnya semua perbuatan Nabi bermakna wajib, itu pasti akan terjadi kesulitan bagi apa? Bagi umat. Tidak ada yang sunnah. Semuanya akan menjadi apa? Akan menjadi wajib nanti. Kebanyakan syariat akan menjadi wajib. Iya. Jelas ya? Dan ini tidak sejalan dengan maqasid asy-syariah. Karena itulah pendapat yang harus dipegang di sini. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaukani, ya dikuatkan dan dikuatkan oleh kebanyakan ulama kita ya, di masa ini, bahwa kalau dia itu ibadah yang dilakukan oleh Nabi dalam bentuk ketaatan, dan ibadah itu tidak khusus bagi Nabi, contoh bagi umatnya, maka asal dalam perbuatan Nabi itu hanya memberikan makna apa? Memberikan makna sunnah.
Jadi ini kaidah ya. Asal dalam perbuatan Nabi hanya memberikan makna apa? Makna sunnah. Baik. Selesai sudah ya. Tentang masalah yang pertama, atau tentang pembagian yang pertama dari perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi yang pertama tadi, Nabi melakukan perbuatan dalam bentuk apa? Mendekatkan diri dan ketaatan. Ya, sekarang yang kedua dari perbuatan Nabi. Ya. Yang kedua, beliau melakukan perbuatan bukan dalam bentuk apa? Mendekatkan diri dan ketaatan. Ya. Ini apa hukumnya? Penulis akan menerangkan. Ya, kata beliau rahimahullah, fa in kana ala wajhi ghairil qurbati wat ta'ah fa yuhmalu ala al ibahati fi haqqihi wa haqqina. Ya. Kata beliau, kalau hal tersebut dilakukan, ya, kalau hal tersebut ya dilakukan, nah, kalau hal tersebut dilakukan bukan dalam bentuk, ya, bukan dalam bentuk. Kalau hal tersebut dilakukan oleh Nabi bukan dalam bentuk mendekatkan diri dan ketaatan, maka perbuatan Nabi itu maknanya dibawa kepada makna al-ibahah, hanya menunjukkan boleh saja dilakukan. Fi haqqihi wa haqqina, boleh dilakukan pada hak kami dan hak beliau. Maksudnya untuk kita kewajiban, untuk Nabi boleh dan untuk kita juga boleh. Ya. Baik, ini yang dikuatkan oleh siapa? Oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Bahwa kalau dilakukan oleh Nabi bukan dalam bentuk mendekatkan diri, ini dibagi berapa? Atau ini dianggap apa? Dianggap mubah. Sifatnya ke mubah. Ya. Tapi yang benarnya bahwa di dalam hal ini dibagi dua. Harus dibagi dua. Ada hal yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada hal yang dilakukan oleh Nabi bukan dalam bentuk ibadah, kebiasaan tabiat beliau. Iya. Jelas ya, seperti beliau bergerak, beliau berbicara, beliau memandang, melihat. Iya. Yang seperti ini namanya apa? Jibiliyah. Ini sebenarnya apa? Jibiliyah adalah hal yang merupakan tabiat manusia. Ini merupakan tabiat. Maka yang seperti ini tidak dikatakan seseorang itu sunnahnya mengikuti Nabi. Tidak. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua dari perbuatan Nabi, ada dari perbuatan Nabi yang mengandung kemungkinan disunnahkan. Mengandung kemungkinan apa? Kemungkinan disunnahkan, gitu, dianjurkan. Seperti cara beliau makan, cara beliau minum, ya, cara beliau minum. Kemudian bagaimana lama tidaknya beliau tidur, ya, jelas ya. Maka yang seperti ini mungkin mengandung mana apa? Sunnah. Untuk jenis yang kedua ini, kata para ulama, siapa yang mengikuti Nabi di situ dengan maksud ingin mencontoh, maka dia dapat apa? Maka dia dapat pahala. Maka dia dapat apa? Pahala. Tapi ingat, tidak disebut apa? Tidak disebut sunnah. Yang disebut sunnah itu bagian yang keberapa? Yang pertama tadi. Itu disebut sunnah. Kalau dilakukan oleh Nabi dalam bentuk apa? Ketaatan. Tapi kalau bentuk yang kedua ini, ya, dia disebut dari tabiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh yang lain. Ya. Misalnya memakai imamah. Memakai imamah ini apa? Ini kebiasaan orang Arab pakai imamah, ya, kebiasaan. Iya. Jelas ya? Memakai imamah. Ya. Tapi kebiasaan ini mungkin mengandung mana apa? Iktidar. Ya. Karena itu siapa yang memakai imamah, dia ingin mencontoh Nabi, dia mendapat pahala. Tapi kalau dikatakan itu sunnah, tidak. Dia dikatakan apa? Sunnah. Contoh lain, membawa tongkat. Iya. Di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi membawa tongkat. Seperti riwayat Bukhari Muslim, ketika beliau berjumpa dengan orang-orang Yahudi, beliau membawa tongkat kecil. Iya. Sekarang ada orang-orang mengatakan bahwa tongkat itu sunnah. Kemana-mana bawa tongkat. Ya. Jelas ya? Kemana-mana bawa tongkat. Ya.
Padahal di Indonesia ini bukan dari kebiasaan manusia jalan-jalan bawa tongkat. Ya, kecuali untuk orang apa? Ya, orang yang menyandang cacat. Ini kalau di Indonesia. Ya, tapi di Arab dulu itu bawa tongkat biasa orang-orang. Ya, dia bawa tongkat. Sebab tongkat itu banyak fungsinya. Menghalau kambing-kambing dan ada keperluan lainnya menggunakan tongkat itu. Ya, jelas ya, seperti ucapan Nabi Musa, fi asaya atawaqqau 'alaiha wa ahushu biha ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dia adalah tongkatku, saya pakai bersandar, saya usir kambing-kambingku, dan saya punya maksud lain dengan tongkat itu. Jelas ya? Jadi dia kebiasaan. Ya. Bukan sebuah apa? Sunnah. Maka sekarang orang yang pakai tongkat, ya, dia bawa tongkat kemana-mana misalnya. Dikatakan apa di sini? Ada yang mengatakan saya pakai tongkat. Ya, ingin mencontoh Nabi, bawa tongkat kemana-mana. Ya, maka di sini harus dilihat kebiasaan negeri itu. Kalau seperti di Indonesia ini, ya, orang bawa tongkat, dia yakini bahwa ini saya ingin mencontoh Nabi. Saya harapkan saya dapat pahala dengan mencontoh. Ini tepat atau tidak? Jawabannya tidak tepat. Tapi kalau misalnya dia di Yaman, ya, orang masih biasa pakai bawa tongkat. Ya, jelas ya? Maka ini kadang dikatakan tidak apa-apa. Ya, jelas ya? Ya, dia dianggap dapat pahala untuk hal tersebut. Jelas sampai sini. Karena itu harus dibedakan. Apa yang datang dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebagian ikhwan, ya, baru belajar, ya begitulah ya. Kalau baru belajar, ya. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, pulpen itu sunnahnya pakai apa? Warna merah atau warna hitam? Ya. Saya jadi bingung menjawab pertanyaannya. Ya. Berpikir subhanallah tentang sunnah itu sampai mana? Ya. Sehingga apa? Ya. Pertanyaannya sangat detail seperti itu. Ya. Dan ini karena tidak bisa membedakan bagaimana apa-apa yang datang dari apa? Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai sudah ya. Di sini tentang perbuatan Nabi. Di sini ada apa namanya? Bagian bisa saya perlihatkan tentang kesimpulan pelajaran. Baik, ini perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi terbagi dua. Ada yang dilakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua ada yang dilakukan dalam bentuk apa? Kebiasaan dan jibillah. Kebiasaan dan tabiat saya. Yang dilakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah terbagi dua. Terbagi berapa? Terbagi dua. Ada yang khusus bagi Nabi dan ada yang tidak khusus bagi Nabi. Yang khusus bagi Nabi, ini hukumnya apa? Hukumnya hanya Nabi yang apa? Melakukan. Tidak disunnahkan bagi umatnya. Tidak diperbolehkan. Hukum yang kedua tidak khusus bagi Nabi. Inilah asal dari apa? Tuntunan Nabi. Karena Nabi memberi contoh kepada umat. Yang tidak khusus bagi Nabi ini, apa hukum mengikutinya? Setelah kita sebutkan berapa pendapat? 3 pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan istihbab, ada yang mengatakan apa? Tawakkuf. Dan kita katakan yang kuatnya apa? Dia mustahab. Ya. Asal dari perbuatan Nabi adalah apa? Disunnahkan untuk diikut. Kemudian dari kebiasaan, ya di sini orang yang bikin bagan dia tidak bagi dua ya. Kita katakan tepatnya dibagi dua. Ya, tepatnya dibagi dua. Yang pertama ada kebiasaan dan jibillah, itu murni dari kebiasaan. Jelas ya? Dan ini kita katakan apa? Tidak ada hukumnya untuk hal tersebut. Iya. Boleh dia masuk di dalam mubah. Dia masuk di dalam apa? Saya ulangi. Dia masuk di dalam apa? Mubah. Yang kedua, kalau misalnya perbuatan tersebut ada bentuk kemungkinan, ya, Nabi di situ dicontoh. Ya. Jelas ya, seperti beliau makan dan minum. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah minta didatangkan air. Ya. Didatangkan air, kemudian beliau minum berdiri. Ya. Karena beliau ingin mencontoh apa hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau minum air Zam-Zam dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Jelas sampai sini ya? Ya, baik, berdirinya di sini ketika beliau minum air. Ya, ini bentuk dari ya kebiasaan tabiat manusia. Dia minum, kan minum itu cara apa namanya? Dari kebiasaan manusia. Tapi masalah berdiri dan tidak berdirinya, ini ada 2 tuntunan dari Nabi. Ya, Nabi ya di sebagian hadis melarang untuk berdiri dan sebagian hadis beliau memberi contoh minum dengan berdiri.
Menunjukkan bahwa memang anjurannya tidak berdiri. Tapi kalau dia berdiri itu apa? Itu tidak apa-apa. Jelas ya? Kalau dia berdiri tidak apa-apa. Demikian. Baik, jadi Imam Syafi'i untuk perbuatan ini beliau ikuti. Dan ini arahnya ke pembahasan ini. Demikian pula Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya beliau ikuti sampai ya sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu dicontoh oleh siapa? Sebagian sahabat. Nah, karena mereka mengharapkan dengan mengikutinya mereka dapat apa? Mereka dapat pahala di dalam hal tersebut. Ya, jelas ya? Baik. Selesai sudah. Berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, iya, sekarang tentang masalah ikrar. Itu tadi perbuatan Nabi. Sekarang tentang ikrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, wa ikraru sahibu syariah 'ala al-qawli. Ya. Wa ikraru sahibi syariah 'ala al-qawli wa qawlu sahibi asy-syariah. Nah, dan penetapan pemilik syariat. Ini tadi kalau kita terjemah sahib syariah ini kita terjemah apa? Nabi saya. Penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan, maka itu sama halnya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan apa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Ini yang pertama kata penulis. Yang kedua kata beliau, wa iqraruhu itu walau ucapannya. Yang kedua kata beliau, wa iqraruhu 'alal fi'l ka fi'lihi. Dan beliau kalau menetapkan sebuah perbuatan itu sama dengan perbuatan beliau. Ya, ada yang berucap di depan beliau. Nabi diam akan ucapan itu. Maka itu sama dengan ucapan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Baik. Budak perempuan itu ketika ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah? Di mana Allah?" Dia menjawab apa? Fis sama. Kemudian Rasulullah bertanya, "Man ana? Siapa saya?" Budak perempuan bertanya, "Engkau adalah Rasul Allah." Nabi berkata, "Atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, sungguhnya dia adalah seorang apa? Mukminah. Ya, ini ikrar namanya. Jelas ya? Nabi tidak berkata itu benar, itu adalah keimanan, tidak. Tapi beliau berkata bebaskan dia adalah seorang perempuan apa? Mukminah. Berarti Nabi menyetujui apa? Ucapan budak itu. Ya. Berarti kalau ucapan budak ini disetujui oleh Nabi itu sama saja dengan ucapan siapa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini maksud ucapan penulis di sini. Jadi ucapannya sama dengan apa? Sama dengan ikrarnya, sama dengan ucapan beliau. Kemudian ikraruhu al-fi'l ka fi'lihi. Ya. Dan ikrar beliau terhadap sebuah perbuatan itu sama dengan perbuatannya. Ya, contohnya seperti hadits Qais bin Amr. Ya. Seperti hadits siapa? Qais bin Amr, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, tentang mengqadha 2 rakaat salat subuh setelah salat. Padahal waktu dia mengqadanya itu adalah waktu apa? Waktu terlarang. Jadi Qais bin Amr waktu itu dia sholat subuh. Setelah sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat. Sholat lagi apa? 2 rakaat. Iya. Baik. Nabi mengikrarnya sholat tersebut. Ya, mengikrar sholat tersebut. Walaupun di sebagian riwayat, saya nggak ingat apakah di hadits ini atau di hadits lain, Nabi berkata, apakah sholat subuh jadi 4 rakaat? Ya, hanya bentuk pelarangan apa namanya yang tidak mengharuskan. Tapi ketika dibiarkan oleh Rasulullah SAW, itu menunjukkan apa? Ikrar bolehnya. Karena itu kata para ulama, orang yang lupa atau dia ketiduran, ya. Bukan orang yang lalai ya, ini keluar. Sebab orang lalai tidak ada apa? Tidak ada udurnya. Orang yang lupa atau dia ketiduran, dia belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia boleh melakukan 2 rakaat sebelum subuh ini setelah apa? Setelah sholat subuh. Ini tentang bolehnya. Tapi kalau ingin lebih afdalnya kapan? Setelah matahari terbit, itu lebih afdal. Ya. Kenapa? Sebab waktu terlarang. Ya.
Dan ini di pembahasan usul ya. Nanti ada di pembahasan tartib adillah namanya. Ya. Kita sekarang ada pendalilan bolehnya karena Nabi membolehkan ikrar. Sekarang kita ada pembahasan di waktu terlarang. Tidak boleh, di situ waktu terlarang. Jadi ada pembolehan, ada pelarangan. Yang mana yang didahulukan? Ini nanti di pembahasan apa? Tartib adillah. Kalau dalil-dalil pertentangan itu apa yang dilakukan? Nah, itu ada pembahasan tersendiri ya. Jelas ya? Cara komprominya itu yang saya terangkan tadi. Jadi kalau dia setelah sholat subuh ingin dia lakukan boleh saja, sebab Nabi mengikrar Qais bin Amr. Jelas ya? Tapi kalau ingin lebih afdalnya kapan? Setelah matahari terbit, agar supaya dia tidak melaksanakannya di waktu terlarang dan dia juga sudah melaksanakan 2 rakaat karena memang qada. Ya, boleh setelah sholat langsung dan boleh setelah matahari terbit langsung, maka dia cari tempat yang paling aman, yang keluar dari apa? Silang pendapat. Jelas ya? Keluar dari silang pendapat dan tidak ada larangan sama sekali di situ. Iya, baik. Selesai sudah pembahasan ini. Ya, perbuatan Nabi, ikrar Rasulullah. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Kemudian ya. Kata apa? Penulis rahimahullah, dan apa yang dilakukan fi waqtihi pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi ghairi majlisihi, bukan di majelisnya. Maksudnya ada sebuah perbuatan dilakukan, Nabi tidak hadir di situ. Wa alima bihi, tapi Nabi mengetahuinya. Ya. Jadi sini beliau mensyaratkan apa? Nabi apa? Mengetahui. Ya. Walam yunkirhu, dan Nabi tidak mengingkari. Ini juga hukumnya, kata beliau, hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Hukumnya sama seperti hukum kalau dilakukan di mana? Di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi disyaratkan harus Nabi mengetahuinya. Ini contohnya apa? Hadits Jabir. Ya. Radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim, kunna na'zilu wal Qur'anu apa? Yanzil. Kami melakukan azl dan Quran turun. Ya, maksudnya apa? Kami melakukan azl. Ini perbuatan terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengetahui. Andai kata itu tidak boleh dan Al-Quran masih turun, ya tentunya akan diberikan apa? Teguran tentang tidak bolehnya, tentang pengharamannya. Jelas ya? Jadi Jabir berdalilkan bahwa kami melakukan azl dan Al-Quran turun. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang terjadi di masa Nabi dan Nabi mengetahuinya, hukumnya sama kalau perbuatan itu dilakukan di masa Nabi dan Nabi tidak memberikan komentar. Itu sama hukumnya. Jelas ya? Ini yang berkaitan dengan ikrar Rasulullah, pembenaran Rasulullah SAW terhadap sebuah ucapan atau terhadap sebuah perbuatan. Baik, selesai. Ya, pembahasan ini selesai berkaitan dengan perbuatan Nabi dan ikrarnya. Untuk menutup pembahasan ini, saya perlu memberikan 3 tambahan pembahasan. Yang pertama, ya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'assi bin Nabi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terwujud kecuali dengan 2 syarat. Tidak terwujud kecuali dengan apa? 2 syarat. Syarat yang pertama al-muwafaqah fil zahir. Dan syarat yang kedua al-muwafaqah fil batin. Iya. Jadi dia ta'assi dengan Nabi, mencontoh Nabi itu harus ada berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama, dia mencocoki Nabi secara zahir, sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian yang kedua, dia mencocoki Nabi sesuai dengan apa? Di dalam apa? Di dalam batinnya, yaitu dia ikhlas dalam melakukannya. Jelas ya? Ini yang dikatakan ta'assi bin Nabi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini penulis hanya menjelaskan dari perbuatan Nabi. Ya. Dari perbuatan Nabi saja. Itu yang diambil pensyariatan. Terdiri ya, apa yang sunnah, apa yang bukan sunnah. Ya, jelas ya? Apa yang harus yang disunnahkan diikuti dari perbuatan Nabi, apa yang merupakan kebiasaan, kemudian ikrar Nabi, itu yang beliau terangkan. Tapi beliau tidak menerangkan hal yang ditinggalkan oleh Nabi. Ya, ini disebut dengan nama apa? As-sunnah at-tarkiyah. Ya, sunnah yang ditinggalkan. Kalau itu yang diterangkan oleh penulis di sini, sunnah apa namanya? Sunnah fi'liyah. Sunnah tentang perbuatan. Jelas ya? Sunnah tentang perbuatan. Ya. Yang ditinggalkan oleh Nabi itu ada beberapa perkara.
Ya, kita berikan beberapa rincian yang ditinggalkan oleh Nabi. Pertama yang ditinggalkan oleh Nabi, ditinggalkan oleh beliau karena tabiat saja. Ya, bukan artinya tidak diperbolehkan, tapi karena tabiat saja. Seperti beliau tidak memakan daging dhab. Ya, tahu daging dhab? Dhab itu sejenis biawak. Ya, jelas ya? Tapi dia hidupnya di padang pasir. Saya katakan sejenis biawak, tapi bukan biawak. Kalau ada yang terjemah biawak, ya itu keliru ya. Kecuali kalau dia bilang biawak Arab hidup padang pasir, itu mungkin tidak ada masalah. Ya, jelas ya. Baik. Nabi SAW tidak makan dhab. Ya, tidak makan dhab. Tapi beliau melihat Khalid Ibn Walid makan dhab. Ya, ada di meja hidangannya. Nabi tidak mengingkari, Nabi diam. Menunjukkan bahwa makan dhab adalah apa? Boleh saja. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi meninggalkan tidak makan dhab? Ya, beliau berkata, lam yakun bi ardi qaumi. Ya, fa ajiduni uafihi. Kata beliau, saya tidak pernah ketemukan dhab ini di tempat kaumku. Maksudnya tempat beliau dilahirkan. Karena itu saya merasa tidak apa? Ya, tabiat dari beliau, tidak bisa. Jelas ya? Jadi beliau meninggalkan karena tabiat di sini ini tidak ada apa? Tidak ada hukumnya, dia tinggalkan. Baik. Nah, kemudian ada bentuk dari hal yang ditinggalkan oleh Nabi itu kekhususan Nabi. Ditinggalkan oleh Nabi itu adalah apa? Kekhususan Nabi. Contoh, Nabi berkata, "Inna la tahillu lana sadaqah." Sungguhnya kami, ya, beliau dan keluarganya tidak halal bagi kami sedekah. Jadi beliau meninggalkan tidak mengambil sedekah. Kenapa? Tidak dihalalkan bagi beliau. Ini kekhususan bagi siapa? Bagi Rasulullah SAW dan kerabat beliau. Iya. Nah, baik. Ya, bahkan yang mustadi saja, jangan kayak yang jelas sedekah, yang dikhawatirkan saja sedekah beliau tinggalkan. Ya. Ada korma diketemukan, ya, oleh Rasulullah SAW, kemudian korma itu, ya, atau dimakan oleh sebagian dari cucunya, kemudian dikeluarkan oleh Nabi. Ya, beliau takut itu dari apa? Dari sedekah. Nah, kemudian ada dari sebagian dari perbuatan Nabi SAW atau hal yang ditinggalkan oleh Nabi, beliau tinggalkan, ya, hal tersebut untuk penjelasan hukum, dan harus dicontoh. Ya. Seperti misalnya Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Ya. Tentang kaum munafikin, Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Janganlah engkau mensolati seorang pun dari kaum munafikin itu yang meninggal." Ini beliau tidak mensolati kaum munafikin. Apa artinya tidak mensolati? Tidak ada maknanya? Tidak. Tapi ini adalah apa? Ketentuan. Tidak boleh apa? Mensolati mereka. Tidak boleh mensolati mereka. Jelas sampai sini ya? Baik. Iya. Kemudian kata beliau atau di berikutnya ya, dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Iya. Ya. Kemudian dari yang ditinggalkan oleh Nabi ada hal yang mengandung kemungkinan. Mungkin ditinggalkan ibadah dan mungkin, ya, ditinggalkan dalam bentuk yang lain. Seperti misalnya Nabi tidak menjawab salam ketika berwudu. Ya. Begitu beliau selesai wudu, baru beliau apa? Menjawab salam. Jadi ketika diberi salam, ketika beliau belum berwudu, beliau tidak menjawab salam. Beliau meninggalkan. Jelas ya, apakah beliau meninggalkannya di sini karena ibadah atau masuk ke dalam bentuk ta'abbudi? Ya, tapi di sebagian riwayat beliau katakan, inni karihtu an adhkurallaha ala ghairi apa? Tahara. Saya, ya, tidak senang berzikir mengingat Allah tidak di atas apa? Tahara. Namun di hadits yang lain Nabi berkata, ya, Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di atas segala apa? Segala keadaannya. Baik. Maka di sini setelah beberapa penjelasan ini, ya, perlu kita memberikan, ya, ukuran-ukurannya tentang apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Nabi,
kadang kita harus lihat Nabi mengulangi meninggalkan hal tersebut atau tidak. Ya. Mengulangi meninggalkan hal tersebut atau tidak. Kalau beliau mengulangi meninggalkannya, maka itu menunjukkan dia adalah hal yang apa? Dari hal yang menunjukkan apa? Diambil hukum darinya. Baik. Kemudian di antara ukuran juga, ya, kita harus melihat apa sebab beliau meninggalkan. Nah, karena Rasulullah SAW meninggalkan tidak melakukan sholat tarawih secara terus menerus karena beliau khawatir sholat tarawih itu apa? Diwajibkan. Ini dari ukurannya untuk mengukur apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Nah, baik. Kemudian Nabi SAW kadang meninggalkan sebuah perbuatan yang sunnah itu untuk memberi contoh bahwa itu perbuatan bukan wajib. Ya, seperti Nabi SAW biasanya kalau beliau masuk waktu sholat, beliau beruduk lagi. Belum batal, tapi beliau apa? Beruduk lagi. Ya, ini kebiasaan Nabi. Tapi suatu hari Nabi SAW sholat 5 waktu. Ini di Fathu Mekah. Beliau sholat 5 waktu sholat dengan 1 kali wudu. Maka Umar bertanya, Rasulullah, pada hari ini engkau lakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Nabi berkata apa? Amdan sona'tu ya Umar. Sengaja saya lakukan, wahai Umar. Jelas ya? Jadi Nabi meninggalkan tidak berwudu tiap kali sholat, sengaja beliau berwudu. Ya. Apa sengaja beliau sholat 5 waktu dengan 1 kali wudu? Ini untuk memberi apa? Untuk memberi contoh bahwa meninggalkan perbuatan ini kadang-kadang itu adalah hal yang apa? Hal yang bagus. Ya. Jelas ya? Dan kadang Nabi meninggalkan karena takut membuat umatnya apa? Membuat umatnya berat. Laula nasyqa. Baik. Takut membuat umatnya berat. Iya. Baik. Di antara contohnya, ya. Ketika Nabi SAW atau apa disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, inna makana yamshi likauni aisara listilamihi. Ya. Likaunihi aisara listilamihi. Ini disunnahkan kalau orang dia tawaf, ya. Seorang yang tawaf, dia ramal berapa? Ya, dengan 3 kali putaran. Dia berlari cepat. Ya, berjalan cepat ketika tawafnya. Ya. Di awal di tawaf kudum ya, dan di tawaf umrah. Nah, di tawaf umrah dan di 4 putaran terakhir dia berjalan biasa. Nabi tidak berlari, tidak berjalan cepat di 4 putaran terakhir. Kenapa? Itu untuk memberikan keringanan bagi siapa? Bagi umatnya. Memberikan keringanan bagi umatnya. Baik. Ada hal yang ditinggalkan oleh Nabi. Kenapa? Karena bisa melahirkan maqsadat lebih besar. Bisa melahirkan apa? Maqsadat lebih besar. Seperti Nabi tidak merubah Ka'bah. Sudah kita terangkan kemarin ya. Karena khawatir akan apa? Maqsadat lebih besar. Orang murtad keluar dari agama. Iya. Kemudian ada hal yang dilakukan oleh Nabi ditinggalkan. Ya karena beliau kasih hukuman. Seperti beliau tidak mensolati. Iya. Beliau tidak mensolati orang yang mencuri apa? Mencuri ghanimah itu. Ya, ini sebagai bentuk apa? Bentuk hukuman. Nah, iya. Dan ada bentuk-bentuk yang lainnya dari Nabi SAW meninggalkan. Dan ini disebut ya pada sebagian hal yang dilakukan oleh Nabi atau yang ditinggalkan oleh Nabi itu disebut sunnah. Disebut sunnah apa? Sunnah tarkiyah. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan, iya, kaidah di kalangan para ulama. Kullu syai'in yujadu sababuhu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu, ya, fa'iluhu bid'ah. Itu kaidahnya. Segala sesuatu yang sebabnya ada di masa Nabi, ya, tapi Nabi tidak melakukannya, maka melakukan hal tersebut adalah apa? Adalah bid'ah. Melakukan hal tersebut adalah bid'ah. Iya. Jelas ya? Baik. Ini kaidah penting. Ya, sekarang saya beri contoh misalnya. Sekarang mengeluarkan zakat fitri dengan apa? Dengan beras, ya kan? Atau dengan makanan pokok. Ya. Sekarang boleh kamu mengeluarkan zakat fitri dengan uang? Jawabannya tidak. Mereka beralasan uang itu lebih ringan. Jawabannya mata uang juga ada di masa Nabi. Jadi sebabnya ada di mana? Di masa Nabi. Dan Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melakukannya. Menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak apa?
tidak disyariatkan. Perbuatan itu tidak disyariatkan. Dan ini kaidah sangat bermanfaat sekali. Ya, dia berlaku di dalam banyak keadaan. Selesai sudah ya perbuatan berkaitan dengan afal Rasulullah SAW. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang an-nasikh wal mansukh. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.